Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fatmawati. Saya akan menyampaikan laporan pendahuluan saya tentang asma. Laporan pendahuluan asma A. Definisi. Menurut Al-Mazini 2012, asma merupakan gangguan radang kronik pada saluran nafas. Saluran nafas yang mengalami radang kronik bersifat peka terhadap rangsangan tertentu, sehingga apabila terangsang oleh faktor risiko tertentu, jalan napas menjadi tersumbat dan aliran udara terhambat karena konstruksi bronkus, sumbatan mukus, dan meningkatnya proses radang. B. Etiologi. Menurut Wijaya dan Putri 2014, etiologi asma dapat dibagi atas 1. Asma ekstrinsik atau alergi. Asma yang disebabkan oleh alergen yang diketahui masanya sudah terdapat semenjak anak-anak, seperti alergi protein, serbuk sari, bulu halus binatang, dan debu. B. Asma intrinsik atau idiopatik. Asma yang tidak ditemukan faktor pencetus yang jelas, tetapi ada faktor-faktor non-spesifik seperti flu, latihan fisik, kecemasan, atau emosi sering memicu serangan asma. C. Asma campuran. Asma yang timbul karena adanya komponen ekstrinsik dan intrinsik. C. Manifestasi klinik. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan pada pasien asma menurut Halim Danokusuma 2000. A. Stadium dini. Faktor hipersekresi yang lebih menonjol: 1. Batuk berdahak disertai atau tidak dengan pilek. 2. Ongki basah halus pada serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul. 3. Wheezing belum ada. 4. Belum ada kelainan bentuk toraks. 5. Ada peningkatan eosinofil darah dan IgE. 6. BGA belum patologis. Faktor spasme bronchilus dan edema yang lebih dominan: 1. Timbul sesak nafas dengan atau tanpa sputum. 2. Wheezing. 3. Bronki basah bila terdapat hipersekresi. 4. Penurunan tekanan parsial O2. B. Stadium lanjut atau kronik. 1. Batuk bronki. 2. Sesak nafas berat dan dada seolah-olah tertekan. 3. Dahak lengket dan sulit dikeluarkan. 4. Suara nafas melemah bahkan tak terdengar. 5. Toraks seperti barel gas. 6. Sianosis. 7. BGA-PaO2 kurang dari 80%. D. Patofisiologi. Asma adalah obstruksi jalan nafas diffus reversible. Obstruksi disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronki, yang menyempitkan jalan nafas, atau pembengkakan membran yang melapisi bronki, atau penghisap bronki dengan mukus yang kental. Selain itu, otot-otot bronkial, kelenjar mukosa membesar, sputum kental banyak dihasilkan, dan alveoli menjadi hiperklasi dengan udara terperangkap di dalam jaringan paru. Mekanisme yang pasti perubahan ini belum diketahui, tetapi ada yang diketahui: keterlibatan sistem imunologis dan sistem otonom. Pathway ekstrinsik mengakibatkan respon alergi atau hiperaktivitas, mengakibatkan inflamasi dinding bronkus, kemudian mengakibatkan obstruksi saluran nafas, mengakibatkan wheezing, dan mengakibatkan bersih jalan nafas tidak efektif. Kemudian hiperalergi atau hiperaktivitas mengakibatkan sumbatan, kemudian mengakibatkan obstruksi jalan nafas, mengakibatkan penyempitan jalan nafas, kemudian meningkatkan kerja pernapasan, kemudian mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hiperventilasi, mengakibatkan pola nafas tidak efektif. Hiperventilasi mengakibatkan resistensi CO2. Retensi CO2 mengakibatkan asidosi respiratori. Kemudian respon alergi atau hiperaktivitas mengakibatkan sumbatan, kemudian alveoli tertutup, mengakibatkan
hipoksemi, kemudian mengakibatkan asidosi metabolik, dan mengakibatkan status asmatikus, kemudian respon alergi hiperaktivitas mengakibatkan edema. Intrinsik atau idiopatik mengakibatkan kecemasan, kemudian mengakibatkan ansietas. Kecemasan mengakibatkan respon alergi atau hiperaktivitas, kemudian mengakibatkan spasme otot, bronkus, mengakibatkan ketegangan di seluruh tubuh, dan mengakibatkan penerapan teknik relaksasi otot progresif. F. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang menurut Padilla 2015 yaitu A. Spirometri untuk mengkaji jumlah udara yang diinspirasi, B. Uji provokasi bronkus, C. Pemeriksaan sputum, D. Pemeriksaan kosinovis total, E. Pemeriksaan tes kulit, F. Pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum, G. Fototorak untuk mengetahui pembengkakan, H. Analisa gas udara untuk mengetahui status kardiopulmoner yang berhubungan dengan oksigen. G. Komplikasi. Menurut Wijaya dan Putri 2014, A. Pneumotorak, B. Pneumomediastium dan emfisema subkutis, C. atelektasis, D. Aspirasi, E. Kegagalan jantung atau gangguan irama jantung, F. Sumbatan saluran nafas yang meluas atau gagal nafas asidosis. H. Penata laksanaan menurut Wijaya dan Putri 2014 yaitu non-farmakologi. Tujuan dari terapi asma: A. Menyembuhkan dan mengendalikan gejala asma, B. Mencegah kekambuhan, C. Mengupayakan fungsi baru senormal mungkin serta mempertahankannya, D. Mengupayakan aktivitas harian pada tingkat normal termasuk melakukan eksersis, menghindari efek samping obat asma, F. Mencegah obstruksi jalan nafas yang irreversibel. Farmakologi obat anti asma: A. Bronkodilator, A. Ephedrine, phenothiron, B. Anticholinergic, intropien, C. Corticosteroid, prednisone, orodexion, D. Mucolitin, BPH, OBH, banyak minum air putih. E. Pengkajian keluarga. Menurut Donsu, Induniasi, Purwanti 2015, pengkajian yang dilakukan pada keluarga yaitu A. Data umum, B. Riwayat tahap perkembangan keluarga, C. Pengkajian lingkungan, D. Struktur dan fungsi keluarga, E. Stres dan coping keluarga, F. Keadaan gizi keluarga, G. Pemeriksaan fisik, H. Kemudian harapan keluarga. J. Diagnosa keperawatan. Menurut Donsu, Induniasih dan Purwanti 2015, diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien asma yaitu A. Bersih jalan nafas tidak efektif, B. Pola nafas tidak efektif, C. Ansietas. K. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa bersih jalan nafas tidak efektif. NOC. Label status pernapasan kepatenan jalan nafas. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status pernafasan tidak terganggu dengan kriteria hasil. Indikator 1. Frekuensi pernapasan awal 3 target 4, 2. Irama pernapasan awal 3 target 4. Keterangan 1. Deviasi berat dari kisaran normal, 2. Deviasi cukup berat dari kisaran normal, 3. Deviasi sedang dari kisaran normal, 4. Deviasi ringan dari kisaran normal, 5. Tidak ada deviasi dari kisaran normal. NIC
label manajemen jalan nafas. 1. Identifikasi kebutuhan aktual atau potensial pasien untuk memasukkan alat pembuka jalan nafas. 2. Lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. 3. Motivasi pasien untuk bernafas pelan dalam berputar dan batuk. 4. Posisikan untuk meringankan sesak nafas. 5. Monitor status pernafasan dan oksigenasi sebagaimana mestinya. 2. Ketidakefektifan pola nafas. NOC label status pernapasan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status pernapasan tidak terganggu dengan kriteria hasil. Indikator 1. Frekuensi pernafasan awal 2 target 4. 2. Irama pernapasan awal 2 target 4. 3. Suara auskultasi nafas awal 2 target 4. 4. Kepatenan jalan nafas awal 2 target 4. 1. Deviasi berat dari kisaran normal. 2. Deviasi cukup berat dari kisaran normal. 3. Deviasi sedang dari kisaran normal. 4. Deviasi ringan dari kisaran normal. 5. Tidak ada deviasi dari kisaran normal. NIC label manajemen jalan nafas. 1. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 2. Lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. 3. Auskultasi suara nafas. Catat area yang ventilasinya menurun atau ada dan tidaknya suara nafas tambahan. 4. Motivasi pasien untuk bernafas pelan, berputar dan batuk. 5. Monitor status pernapasan oksigenasi sebagaimana mestinya. 3. Ansietas. NOC label tingkat kecemasan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan status ansietas tidak terganggu dengan kriteria hasil. Indikator 1. Wajah tegang awal 3 target 4. 2. Rasa takut yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4. 3. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan awal 3 target 4. Keterangan 1. Berat. 2. Cukup berat. 3. Sedang. 4. Ringan. 5. Tidak ada. NIC label terapi relaksasi. 1. Tentukan apakah ada intervensi relaksasi di masa lalu yang sudah memberikan manfaat. 2. Berikan deskripsi detail terhadap intervensi relaksasi yang dipilih. 2. Ciptakan lingkungan yang tenang tanpa distraksi, lampu yang redup, dan suhu lingkungan yang nyaman jika memungkinkan. 4. Dapatkan perilaku menunjukkan terjadinya relaksasi, misalnya bernafas dalam, menguap, pernapasan perut, atau bayangan yang menyenangkan. 5. Minta klien untuk rileks dan merasakan sensasi yang terjadi. 6. Tunjukkan dan praktekkan teknik relaksasi pada pasien. 7. Evaluasi dan dokumentasikan respon terhadap terapi relaksasi. Itulah tadi laporan pendahuluan asma. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.